Ini adalah kemenangan kita semua, para konsumen di Indonesia. Karena pra-peradilannya si DRL ditolak. Hal ini sekaligus membantah ucapan Deddy Corbuzier yang bilang katanya, DRL itu kebal hukum. Tergiur ya oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL ya. Jadi alhamdulillah Hakim Tegak Lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Ya, itu harapannya Doktif. Alhamdulillah kita akan pantau ya Doktif, memohon teman-teman netizen untuk memantau semua perjalanan ini hingga ke persidangan. Untuk perdamaian Doktif tekankan lagi, meskipun sudah puluhan miliar akhirnya sudah menuju ke Doktif bilang tertutup ya, tidak ada kata damai buat kalian DRL. Doktif tegaskan sekali lagi ya, tidak ada kata damai. 50 miliar sudah angkanya sekarang menuju ke Doktif ya, tidak akan Doktif terima. Satu tujuan Doktif di sini, Doktif sudah janji ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar kembalikan, bukan untuk menyumpal mulutnya Doktif ya, hanya itu. Baik. Tidak mudah seseorang tidak tergoyah dengan uang. Saya luar biasa menghargai Doktif. Ya, ada tawaran bahkan sampai 50 M kata beliau. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya bisa dicegah oleh diri seorang manusia. Karena itu Doktif telah melampaui ini. Saya berharap sekali lagi TPPU-nya kejar, kembalikan uang rakyat, kemudian agar disita akunnya dan mohon dikembangkan pemeriksaannya. Karena ada dugaan istrinya diduga terlibat juga, minimal untuk pasal turut serta. Kita mau lihat dari KUHP dan KUHP baru. Semua sudah berkolaborasi. Karena itu dalam kesempatan ini selamat buat Doktif dan mudah-mudahan ini pembelajaran bagi yang lain. Karena saya dapat info tadi 2 lagi. Ada laporan di Polres Jaktim, ada juga di Polda Metro. Inisial SS Jabar. Saya berharap ini kesempatan agar mengungkap semua jaringan dari orang-orang yang katanya menjual produk tetapi ada dugaan memperkaya diri dengan menjual tanpa aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu dan saya. Mau sampai subuhnya lagi Doktif tunggu. Sampai akhirnya dia bisa ditahan dan melepas wignya, karena wig tidak boleh digunakan pada saat penahanan. Ya, jadi kita lihat. Karena Doktif mengingatkan ya untuk para penyidik pada saat ditahan wajib untuk dilepaskan wignya, karena itu adalah salah satu bukti bahwa apa yang Doktif katakan dia menjual serum penumbuh rambut itu adalah kebohongan, karena dia sendiri tidak bisa menumbuhkan rambutnya sendiri. Dan waktu ditahan dulu di Polda Metro juga nggak pakai wig. Berarti dia di kehidupan sehari dia pakai wig ya Bang ya? Kaget aja. Oh ternyata nggak sama ya sama yang tampilan di awal gitu. Oke, cukup ya. Cukup ya. Apa yang mau disampaikan ke DRL? DRL siap-siap kamu pasang kabel ya. Kamu alasannya hanya satu yang bisa menunda kamu masuk ICU dan kamu pasang kabel. Hanya itu aja ada mungkin satu ya. sebelum terlupa ya. Ada kami lihat strategi, ini dugaan ya. Ketika diperiksa maka nanti tiba-tiba nanti sakit. Betul. Kami berharap kalau ada yang sakit itu tolong bawa second opinion ke rumah sakit Kramat Jati. Betul. Bila perlu kita siapin dokternya untuk memastikan dia sakit, ini dokter juga. Bisa cek, ini benar sakit apa tidak. Dan yang terakhir, saudara-saudara Pak Kapolda Metro, ini adalah perlawanan konstitusional dan institusi oleh Richard Lee terhadap lembaga Anda. Ya. Jadi ambil upaya hukum, tahan yang bersangkutan, apalagi pasalnya di atas 5 tahun. Cukup. Oke? Tanggal 20. Oke? Flip kamera. Oh iya, siapa tadi yang bilang si Santi Guma itu buzzernya Suneo itu semuanya gimana? Enak? Hah? Akhirnya terbukti ya, otok. Gimana leci-lecinya Suneo semua? Iya, gimana? Yang membuktikan adalah pihak dari Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, ya. Otok gitu ya. Udah. Ada siapa yang kebal hukum? Bang Deddy Corbuzier harusnya ngasih apresiasi nih, akhirnya jebol juga, ya kan? Dan akhirnya bakalan jauh lebih tegas ya. Setelah ini akan jauh lebih tegas penyidik untuk segera melakukan penahanan, karena dia sudah melawan nih dengan melaporkan Rapid, itu sudah melawan tidak percaya dengan penetapan tersangka dari saudara DRL, itu berarti dia udah nggak percaya dengan kerja dari PMJ ya, padahal PMJ itu tegak lurus banget guys. Kalau misalnya tidak ada langkah tegas dari kepolisian bagaimana? Nggak akan mungkin. Buktinya sekarang seseorang yang sudah terkenal banget kebal hukum kena kan, ya udah, jadi nggak akan mungkin, udah pasti kena kok dia. Kali ini udah pasti kena 12+5. Ya minimal stay di dalam sel ya, minimal 4 tahun lah ya. Stay di dalam sel
Ada nanti Doktif kirimin yang namanya nasi Padang. Ya, kirimin nasi Padang, kan katanya masih suka bebong. Nanti dikirim di rumah makan yang di Jakarta Utara ya. Doktif tahu tuh langganan rumah makannya. Dicepuin sama orang dalamnya. Apa salah hati-hati? Dicepuin sama orang dalamnya soalnya. Ya, tapi kalau Doktif nggak mungkin beliin bebong, nasi Padang aja ya. Tapi belum ada info dok kapan dia akan diperiksa lagi. Belum, makanya sekarang kita mau ke Polda. Sekarang kita mau ke Polda, kita mau nanya sampai dan juga tentang kasusnya SS ya. Berarti mau menanyakan ini kapan saudara SS dipanggil. Karena alasannya suratnya belum turun, padahal sudah cukup lama. Jadi Doti juga meminta ketegasan dari Polda Metro Jaya kapan saudara SS ini dipanggil. Karena sekarang bukan DRL lagi yang kebal hukum ya. Dugaannya Doktif SS nih yang kebal hukum nih. Gitu. Sudah, sekarang udah oke lah, udah Suni udah lewat lah, Suni udah pasti kena dia. Udah pasti kena, Rapid udah kalah, udah buktinya tadi udah jelasin semua ya. Barang bukti semua udah jelas. Jangan lewat situ, melanggar, kita keluar lewat sini. Tar digoreng sama netizen, bujer ya kan. Berarti target sekarang selanjutnya dok lah. SS ya, jadi SS sekarang dia udah menyebarkan nomornya Doktif. Itu doksinya udah jelas banget. Tinggal menunggu pemanggilan dia di PMJ ya. Jadi kita lihat pemanggilan dia. Kalau Sony sudah bukan ini lagi lah. Kalau Doktif udah bukan levelnya Doktif lagi, udah kena dia. Enggak, kalaupun sakit nanti kan dari pihak Polri kita minta rumah sakit Polri dibantarkan. Ya, kalaupun dia di rumah, kalau mendengar putusannya, kayaknya langsung setruk kali ya. Sunio, mana? Bang Jeffrey kemana? Mana Bang Jeffrey? Jangan lari dong. Mana? Kita kejar yuk. Bang Jeffrey mana? Ceng. Kabur kiri mobil. Kemana sih? Bang Jeffrey mana? Bang Jeffrey. Bang Jeffrey-nya mana? Mana? Saya pakai jasa di dia. Hilang. Mana? Harusnya kalian kejar Bang Jeffrey. Jangan ngilang. Tuh lawyernya. Kemana? Enggak kok, Bang Jeffrey tadi kan masih udah nyampe berarti. Mana? Mas! Selamat ya. Mana Bang Jeffrey mana? Selamat ya. Saya ini namanya lawyernya juga ya, lawyer. Bang Jeffrey mana, Bang? Gimana bang? Putusannya ditolak bang. Terakhir bang, dikit bang, putusannya ditolak. Bang ngomong dong, yuk ngomong Bang. Kasih statement lah ya. Kapan statementnya? Nanti lah, tunggu lapor lah. Nggak sekalian ke Polda Metro Jaya kita. Kita mau ke Polda Metro Jaya. Silakan. Kalau dokter mau. Ntar jangan sakit ya alasannya ya, yakin ya jangan sakit alasannya nanti kok dipanggil ya. Kita ketemu lagi nanti ya. Kondisi manusia lah. Enggak, kayak nggak tahu aja. Ketemu lagi dok. Sukses ya. Oke, sukses. Mana Bang Jeffrey? Dicarilah. Di mana Bang Jeffrey? Jangan kabur. Bang Jeffrey keluar yuk. Kita langsung ke Polda Metro Jaya. Bang Jeffrey ada di sini, jangan nyumput. Bang Jeffrey jangan nyumput lah. Bang Jeffrey mah jangan nyumput. Dok, saya jalan ya. Tadi jadi ke PMJ. Iya, nanti kalau diperiksa di Polres Jaksel kita dampingi lagi. Siap. Hadirkan aja yang masalah STR itu. Iya siap, Kan siap anak itu saya aman belum kok. kemarin. Harus wajib. Thank you sayang. Salam anak saya. Dia Iya sudah salam. lulus. Oh Spesialis congratulations. penyakit dalam. Oh ya Allah congratulations. BPJS. Ih, alhamdulillah. Ya makasih. Mana Bang Jeffrey? Kalian kok bisa nggak kenal? Kalau mobil ini dia nih. Mana sih? Bang Jeffrey. Coba dong kalian sapain. Masa sih? Nggak ada. Bang Jeff. Ini adalah kemenangan kita semua, para konsumen di Indonesia. Karena pra-peradilannya si DRL ditolak. Hal ini sekaligus membantah ucapan Deddy Corbuzier yang bilang katanya, DRL itu kebal hukum. Karena bagi Doktif, nggak ada yang kebal hukum. Ya nggak dok? Ya nggak? Dan satu lagi, kalau memang DRL bisa jadi tersangka, maka DRG juga seharusnya tersangka. Karena kasusnya serupa dan produknya mirip. Hal ini sekaligus membuka jalan untuk kasus-kasus perlindungan konsumen lainnya. SS, DRG, makan yang enak dulu, tidur yang enak dulu, karena kasus menanti kalian semua. Nah gimana? Gampang kan?